ahli waris sekaligus pimpinan perguruan bimbingan mental karate Kyokushinkai yakni Kaicho Liliana Herawati, dalam proses hukum agenda nota pembelaan atau pledoi melalui penasehat hukumnya, yaitu Gregorius, menyampaikan bahwa pledoi yang disampaikan adalah bentuk klarifikasi sejauh mana membuktikan kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum, sehingga melakukan tuntutan penjara selama 4 tahun 6 bulan. Tuntutan tersebut, menurut penasehat hukum, Gregorius, tuntutan jaksa membingungkan segala aspek terutama implikasi tuntutan ini, dari sisi aspek yuridis maupun sosiologis. Hal yang diyakini, penasehat hukum Gregorius yaitu, jaksa mendasarkan tuntutannya, dengan bukti-bukti dan fakta dari saksi pelapor yaitu, Sekjen Erik Sastrodikoro. Melihat surat kuasa yang menjadi dasar laporan pidana perkara ini, dalam perkumpulan ini tidak sah namun, kenapa perkara ini bisa berlanjut hingga ke meja hijau? Yang pasti bagaimana cara kliennya, dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa dan ditahan, ucapnya. Kemudian rekayasa rapat pada tanggal 7 November tahun 2019, polisi, penyidik yang katanya, menunjukkan sekilas barang bukti dalam perkara ini, yakni, kopi akta nomor 8 sampai akhir sidang agenda saksi, kami menunggu siapa yang berani bersaksi palsu Kaicho menggunakan akta nomor 8. Masih menurut penasehat hukum, tidak ada saksi yang berani. Apalagi, terkait, bukti-bukti kerugian 263 juta. Sungguh rekayasa memalukan. Jurnalis Basudewa TV di Pengadilan Negeri Surabaya, melaporkan. Menganggap Liliana Herawati binti Usis dakwaan melanggar pasal 26 ayat 1 KUHP. Majelis yang mulia, rekan penuntut umum, terdakwa Kaicho Liliana Herawati yang sangat kami kasihi, dan hadirin sidang sekalian yang kami hormati. Kami langsung kepada poin-poin penting saja, kami tidak membacakan semua poin-poin yang ada dalam pembelaan ini. Oleh karena itu kami mulai dengan pernyataan bahwa pembelaan ini akan kami sampaikan dalam rangka mengklarifikasi dan membuktikan sejauh mana kebenaran dakwaan jaksa penuntut umum sehingga menetapkan suatu tuntutan selama 4 tahun 6 bulan kepada terdakwa yang menurut hemat kami tentu penuntut umum telah memperhitungkan segala aspek terutama implikasi tuntutan tersebut baik dalam perspektif yuridis maupun sosiologis. Suatu hal yang kami yakini, Bapak penuntut umum tentu mendasarkan tuntutan dimaksud dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang disodorkan atau yang diberikan saksi pelapor atau korban, dalam hal ini Erik Sastrodikoro. Kami penasihat hukum terdakwa tidak ingin berpolemik lebih jauh. Ruang sidang ini dan ratusan masyarakat yang menyaksikan sidang ini telah menjadi saksi. Semua sudah terungkap mana yang benar dan mana yang rekayasa, mana penjahat dan mana yang benar. Lihatlah surat kuasa sebagai dasar laporan pidana perkara ini. Anggaran dasar perkumpulan memberitahu itu tidak sah, melanggar hukum. Tetapi mengapa itu bisa berlanjut menyeret terdakwa sampai ke ruang sidang ini? Apakah penyidik dan penuntut umum tidak awas membacanya? Walau yang pasti, bagaimana cara terdakwa dijadikan tersangka, dijadikan terdakwa, dan ditahan sedemikian rupa, walau terbukti ada pelanggaran KUHP. Kemudian, lihatlah lagi rekayasa notulen rapat 7 November 2019. Tidak bermaksud juga mengulang-ulang. Polisi penyidik yang katanya menunjukkan sekilas kopi barang bukti perkara ini, yaitu akta nomor 8. Sampai akhir sidang pemeriksaan saksi, kami menunggu siapa yang berani bersaksi palsu melihat terdakwa menggunakan akta 08 tersebut. Tidak ada yang berani.
apalagi melihat bukti-bukti terkait kerugian 263 juta, sungguh rekayasa memalukan. Satu tujuan pasti, segala cara ditempuh supaya pasti terdakwa dipenjara. Natura ipsa ita, ut wi malum feci, malum negara. Ini Hugo Grotius menulis secara kodrat mengajarkan kita, siapa yang berbuat kejahatan, ia akan terkena derita. Terlepas dari semua itu, sudah menjadi sejarah dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sudah diungkap oleh 10 orang saksi ditambah 2 orang ahli, pantaslah Liliana Herawati dijadikan tersangka, terdakwa, dan mungkin juga dipenjara selama 4 tahun 6 bulan. Kami, penasihat hukum dan terdakwa, saling menasihati sesama kami, supaya kami harus hati-hati, jangan sampai toga yang kami pakai menutup muka kami dan tangan membenarkan yang batil, yang jahat, menyebabkan orang tidak bersalah harus menanggung penderitaan karena rekayasa atau atas nama keterangan dan sumpah palsu demi Tuhan. Saudara, Tuhan tidak tidur. Kami cuci tangan dan tidak bertanggung jawab atas hukuman dan derita yang jika mungkin terdakwa akan mengalaminya. Jika perlu, kami datang berlutut dan bersembah sujud kepada Yang Mulia Majelis Hakim, memohon dengan rendah hati jika berkenan Majelis Hakim juga sependapat dengan kami, penasihat hukum, bahwa terdakwa Liliana Herawati tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik sebagaimana dakwaan dan tuntutan penuntut umum, dan karena yang membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan. Semoga. Yang Mulia, kami akan melanjutkan poin-poin yang penting saja, seperti surat dakwaan dan tuntutan tidak kami baca. Kami langsung kepada fakta persidangan. Ya, silakan. Analisa fakta. Analisa fakta persidangan di bawah ini dilakukan atau difokuskan pertama pada analisa fakta menurut terdakwa. Kemudian bagian kedua adalah tanggapan atas analisa fakta yang diajukan oleh Bapak Penuntut Umum pada halaman 38 sampai 40 dalam surat tuntutan sebagai berikut. Analisa fakta menurut terdakwa. Bahwa benar rapat tanggal 7 November 2019 awalnya adalah rapat perburuan yang bermaksud membahas kekisruan internal warga perburuan. Rapat kemudian berkembang sehingga menyepakati 3 hal, yaitu 1. Chandra Wijaya berhenti sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat Perguruan. 2. Nama perkumpulan dirubah dengan mengeluarkan nama Pembinaan Mental Karate dari nama perkumpulan. 3. Kemudian Kaico Liliana Herawati keluar dari perkumpulan. Bahwa benar saksi Erik Sastro Dikoro mengakui di dalam persidangan bahwa ketiga poin tersebut di atas ditulis saksi pada beberapa waktu kemudian, bukan hari itu saat rapat 7 November 2019, dan ditulis atas inisiatif saksi sendiri. Bahwa benar ahli bahasa Anik Yulianto dalam persidangan memberikan keterangan bahwa antara poin 2 dan poin 3 dari 3 poin dimaksud menurut rapat 7 November 2019 tidak dapat berdiri sendiri-sendiri karena dapat menimbulkan kesalahan dan kerancuan di kemudian hari. Bahwa benar 5 orang saksi yang diajukan penuntut umum dan 6 orang saksi ada syarat sama-sama memberi keterangan bahwa poin 2, yaitu nama perkumpulan dirubah terlebih dahulu dengan mengeluarkan nama Pembinaan Mental Karate dari nama perguruan, belum dilakukan oleh pengurus perkumpulan sampai hari ini. Bahwa benar menurut 6 orang saksi adesa, poin yaitu nama perkumpulan belum dirubah dengan mengeluarkan nama Pembinaan Mental Karate dari nama perguruan, maka tidak ada alasan Liliana Herawati keluar dari perkumpulan.
bahwa benar WA terdakwa tanggal 11 November 2019 Erik Sastronegoro mempertegas bahwa perkumpulan harus mengeluarkan nama pembinaan mental karate dari nama perkumpulan, kemudian Kaicho Liliana Herawati keluar dari perkumpulan. Bahwa tidak benar pada bulan Februari 2020 yang tidak tahu tanggalnya dan harinya, Erik Sastronegoro, Hadi Susilo, dan TNI Kepolisian datang ke rumah terdakwa di Batu Malang membawa notulen rapat 7 November 2019. Artinya 3 bulan kemudian. Bahwa benar terdakwa membuat surat pernyataan dalam akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 sebagai reaksi atas sanggahan terhadap akta yang diduga palsu nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 yang menerangkan seolah-olah benar Liliana Herawati telah mengundurkan diri dari perkumpulan. Bahwa benar menurut fakta persidangan terdakwa tidak pernah dan tidak mungkin menggunakan akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2020 sebagai dasar pembuatan laporan pidana di Mabes Polri pada tanggal 17 Juni 2022 karena terdakwa menerima salinan akta nomor 8 tersebut pada tanggal 18 Juni 2022 sehari setelah laporan pidana itu dibuat di Mabes Polri. Bahwa benar terbukti di dalam persidangan berdasarkan daftar bukti pendukung laporan pidana di Mabes Polri, terdakwa tidak pernah menggunakan akta atau menyuruh orang lain menggunakan akta 8 tanggal 6 Juni tersebut sebagai dasar pembuatan laporan pidana di Mabes Polri. Bahwa benar setelah diklarifikasi dengan semua saksi termasuk ahli, terbukti di dalam persidangan bahwa yayasan telah berdiri pada tahun 2012 bukan tahun 2019 sebagaimana dakwaan penuntut umum, sedangkan perkumpulan berdiri pada tahun 2015. Bahwa benar terbukti di dalam persidangan setelah penasihat hukum menunjukkan bukti saldo rekening arisan di BCA yang pada bulan September dan Oktober 2021 bersaldo hanya sejumlah 22 juta, saksi Erik Sastronegoro berdalih bahwa uang 7,9 miliar ada di bank lain tetapi tidak pernah dibuktikan di dalam persidangan. Bahwa benar di dalam persidangan terbukti setelah dikonfirmasi dengan keterangan ahli perdata bahwa surat kuasa khusus dari Ketua Umum Perkumpulan Dr. Otto Yulianto SH.MH kepada Erik Sastronegoro selaku sekjen perkumpulan guna melaporkan terdakwa Liliana Herawati di Poltabes Surabaya adalah surat kuasa yang tidak sah karena bertentangan dengan ketentuan pasal 19 dan pasal 20 anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan. Bahwa benar ahli perdata dalam persidangan tanggal 11 Juli 2023 membenarkan menurut ketentuan pasal 19 dan pasal 20 anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan, jika ketua umum berhalangan, maka tindakan perkumpulan di luar dan di pengadilan harus diberikan kepada wakil ketua umum bersama-sama dengan sekjen. Bahwa benar ahli perdata membenarkan bahwa jika surat kuasa khusus tidak sah, maka seluruh tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak sah tersebut juga tidak sah. Bahwa benar keterangan ahli perdata juga membenarkan surat kuasa yang bertentangan dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan dapat berlaku selama pengurus menyetujuinya merupakan penyesatan akademik yang tidak dapat diterima akal sehat. Kenapa? Karena justru seorang ahli membenarkan dan membolehkan adanya pelanggaran terhadap anggaran dasar anggaran rumah tangga perkumpulan. Bahwa benar di dalam persidangan penasihat hukum terdakwa telah menolak dan telah dicatat pula oleh majelis adanya pembacaan keterangan saksi Bapak Irwanto yang telah mangkir selama 3 kali di sidang, mengingat ketentuan KUHP bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. 42. Sanggahan terhadap analisa fakta
yang diuraikan penuntut umum di dalam surat tuntutan. Sanggahan terhadap analisa fakta yang diuraikan penuntut umum pada halaman 38 sampai 40 dari surat tuntutan adalah sebagai berikut di bawah ini, selain dan selebihnya sesuai fakta persidangan. 1. Bahwa tidak benar fakta persidangan yang diuraikan penuntut umum pada poin 4 halaman 39 surat tuntutan yang menyatakan bahwa Chandra Srijaya pernah menelpon terdakwa yang didengar oleh Otong Paritis, karena selain disangkal oleh terdakwa juga bahwa Otong Paritis tidak pernah dijadikan saksi di dalam perkara ini sehingga tidak mungkin dapat diklarifikasi. Bahwa tidak benar uraian penuntut umum pada halaman 39 surat tuntutan mengenai adanya fakta bahwa saksi Erik Sastro Dikoro, Hadi Susilo dan Kenny Dikabulusan pada bulan Februari 2020 pergi ke Batu Malam untuk menemui terdakwa, karena ketiga saksi tersebut tidak berani memberitahu tanggal yang benar dan pasti kapan mereka ke Batu. Para saksi tersebut menyadari bahwa terdakwa akan dapat membuktikan sebaliknya melalui video CCTV yang terpasang di rumah terdakwa bahwa ketiga orang tersebut tidak pernah datang ke rumah terdakwa. Bahwa masih pada halaman yang sama, tidak benar adanya fakta yang diuraikan penuntut umum terkait akta nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 dibuat atas pengetahuan terdakwa. Justru terbukti sebaliknya di dalam persidangan. Terdakwa menyatakan tidak pernah diundang atau setidak-tidaknya diberitahu, entah melewat surat, melewat telepon, melewat WhatsApp tentang pengesahan pengunduran diri terdakwa dan sebagaimana disyaratkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga perkumpulan. Bahwa terdakwa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri dan mengajukannya kepada pengawas. Bahwa tidak benar ada surat dari terdakwa yang didalilkan penuntut umum ditujukan kepada Erik Sastro Dikoro, tapi surat itu adalah surat internal perguruan yang dikirim ke setiap pengurus perguruan untuk wajib mengetahui. Jadi tidak hanya kepada saudara Erik Sastro Dikoro. Bahwa tidak benar uraian penuntut umum di halaman 39 poin 10 surat tuntutan bahwa terdakwa yang membuat akta nomor 16 tanggal 18 Juni 2020. Bahwa tidak benar uraian penuntut umum pada halaman 40 poin 13 surat tuntutan bahwa kerugian Erik Sastro Dikoro dan perkumpulan sebesar 263 juta terjadi setelah adanya klarifikasi dengan penyidik Mabes Polri yang menunjukkan sepintas akta nomor 8 kepada Erik Sastro Dikoro dan Chandra Srijaya yang mendengar dari orang lain tentang penggunaan akta 8 tersebut. Hal ini jelas-jelas rekayasa bohong yang luar biasa karena laporan pidana yang dibuat terdakwa di Mabes Polri terkait dengan dugaan penggelapan uang arisan dan pembuatan akta nomor 16 yang palsu dan sama sekali tidak terkait akta nomor 8. Bagaimana penyidik tiba-tiba menunjukkan akta nomor 8 tersebut? Walau cuma sepintas kepada saudara Erik Sastro Dikoro, dan apakah penyidik Polri, penyidik Mabes Polri merekayasa dalil dimaksud? 5. Analisa yuridis. Di dalam surat tuntutan nomor register perkara dan seterusnya pada halaman 50 surat tuntutan yang menyatakan bahwa karena dakwaan penuntut umum nomor sekian bersifat alternatif, maka setelah mempertimbangkan fakta persidangan, penuntut umum kemudian menentukan bahwa dalam surat tuntutan penuntut umum hanya menuntut terdakwa menggunakan pasal 266 ayat 1 KUHP. Kami akan menanggapi unsur-unsur dari pasal 266 ayat 1 KUHP sebagai berikut. Unsur barang siapa, baik Langitang maupun Sudarto atau katakanlah Ruslan Saleh atau Remeling atau banyak sekali ahli-ahli pidana, Simons atau Van Bommelen, senada mengatakan bahwa terdapat beberapa hal untuk menentukan unsur-unsur suatu tindak pidana. Yang paling mendasar adalah tindakan tersebut harus melanggar atau melawan hukum
atau berbagai literatur menyebutnya Wederrechtlichkeit, dan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja seperti yang biasa kita baca di dalam literatur klasik itu Anschuldigung. Dalam teori hukum pidana, ya, mengikuti pemikiran para ahli hukum pidana di atas yang tadi saya sebutkan itu, pemikir hukum pidana lain seperti Remelin misalnya, dia mengatakan bahwa perbuatan melawan hukum dalam unsur barang siapa yang paling penting dari setiap tindak pidana yang terjadi adalah pertama-tama menjawab pertanyaan apakah pelaku atau terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak. Apakah terdakwa itu melakukan Wederrechtlichkeit atau tidak. Pertanyaan selanjutnya terkait perkara ini adalah apakah membuat surat pernyataan merupakan perbuatan melawan hukum? Unsur barang siapa yang dimaksud pasal ini telah diakui oleh terdakwa bahwa benar terdakwa datang menghadap notaris untuk meminta notaris Dr. Andi Prayitno guna membuat surat pernyataan berupa akta nomor 8 tersebut yang berisi bahwa terdakwa Liliana Herawati tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan pembinaan mental karakter. Unsur barang siapa dalam setiap pasal tidak pidana tidak hanya cukup dijelaskan bahwa terdakwalah orangnya dan tidak ada orang lain selain terdakwa, karena masih harus diklarifikasi apakah orang tersebut melakukannya dengan sengaja sehingga terdapat keterkaitan antara kesalahan dan melawan hukum yang dimaksudkan oleh ajaran Linstrauss-Sodersen. Dalam hal ini harus dapat dibuktikan apakah surat pernyataan yang dibuat terdakwa bersifat melawan hukum atau tidak. Keterangan ahli perdata Dr. Gansam Anand dalam persidangan tanggal 11 Juni itu mengatakan bahwa akta notaris nomor 8 tanggal 6 Juni tahun 2022 adalah sejenis surat pernyataan yang bersifat berdiri sendiri, tidak terikat dengan orang lain sehingga sewaktu-waktu dapat dicabut. Secara lebih khusus, ahli perdata dimaksud menyatakan bahwa akta nomor 8 yang dibuat terdakwa tidak ada hubungannya dengan perkumpulan, karena pernyataan yang dibuatnya tidak terkait perkumpulan sehingga patut dianggap tidak melanggar hukum apapun. Oleh karena itu, mengikuti pendapat atau keterangan ahli di atas, dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana teori-teori yang kami uraikan di atas. Jika dikaitkan dengan bunyi pasal dakwaan pasal 266 ayat 1 KUHP, maka walaupun rumusan deliknya tidak menyebutkan terdapat perbuatan melawan hukum, namun menurut hukum pidana, dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum, ada Wederrechtlichkeit. Hal ini dikuatkan oleh jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 030 KKR 1969 yang menyatakan dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum pada perbuatan-perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan. Dengan demikian, walaupun benar telah diakui oleh terdakwa bahwa terdakwalah yang meminta notaris membuat akta 08 yang berisi surat pernyataan, tetapi karena surat pernyataan itu berdiri sendiri dan sewaktu-waktu dapat dibatalkan, maka pandangan akademik ahli perdata yang dibuatkan dengan jurisprudensi di atas menggarisbawahi bahwa terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Jika perbuatan terdakwa tidak melawan hukum, implikasi hukumnya jelas, sebagaimana dimaksud oleh jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 592 tahun 1984 bahwa terdakwa dibebaskan dari dakwaan karena unsur melawan hukum tidak benar. Oleh karena itu, menurut hemat kami penasihat hukum terdakwa, unsur barang siapa tidak dapat hanya dilihat dari ada atau tidak adanya orang yang harus bertanggung jawab menurut hukum pidana, karena terbuka pula kemungkinan saksi pelapor atau siapa saja pihak lain yang dalam pandangan subjektif penuntut umum dianggap mampu
bertanggung jawab menurut hukum pidana. Unsur yang kedua, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta. Setelah mengetahui siapa yang dimaksud barang siapa pada uraian poin 1 di atas, pertanyaan selanjutnya adalah unsur kedua dakwaan pasal 266 ayat 1 KUHP adalah apakah benar terdakwa telah memasukkan keterangan palsu ke dalam akta nomor 8 tahun 2022 tersebut. Apakah ada akta atau bukti yang dipahami sebagai keterangan yang tidak palsu sebagai pembandingnya? Jika keterangan terdakwa adalah palsu, kira-kira keterangan yang benar yang mana dan di mana? Menurut teori hukum pidana, bisa dilihat pada buku Adam Casabi, jika terhadap suatu hal dinyatakan palsu, maka yang menyatakan adanya keadaan palsu harus membuktikan sebaliknya. Jika terdapat keterangan yang dianggap palsu, maka harus ada dan dapat dibuktikan mana keterangan yang asli dan benar. Jika penuntut umum menyatakan terdakwa memasukkan keterangan palsu berupa pernyataan tidak pernah mengundurkan diri dari perkumpulan pembinaan mental karate, baik sebagai pendiri maupun sebagai anggota, maka penuntut umum harus membuktikan sebaliknya di mana terdapat pernyataan terdakwa yang menyatakan terdakwa telah mengundurkan diri dari perkumpulan pembinaan mental karate. Jadi penuntut umum harus membuktikan sebaliknya. Dari seluruh dalil-dalil dakwaan penuntut umum dan bukti-bukti yang diajukan di dalam persidangan, maka dapat ditemukan 3 hal yang tentunya jika mengikuti dakwaan penuntut umum dianggap sebagai keterangan yang asli atau yang benar. Yang pertama itu adalah bukti surat panggilan rapat 7 November 2019. Yang kedua, tangkapan layar BA terdakwa tanggal 11 November 2019. Dan ketiga, akta nomor 16 tanggal 18 Juni 2020 tentang pengesahan pengunduran diri Liliana Herawati. Kita melihat dari seluruh tuntutan penuntut umum, 3 poin inilah dijadikan dasar seolah-olah inilah yang benar menurut tuntutan penuntut umum. Kita buktikan sebagai berikut. Menurut bukti notulen rapat tanggal 7 November 2019, di sana tidak terdapat satu kalimat pun adanya pernyataan terdakwa telah mengundurkan diri dari perkumpulan. Selain itu, substansi notulen rapat 7 November 2019 yang tidak tertulis pada hari itu tetapi pada hari lain oleh saksi Erik Sastronegoro terkait 3 hal pokok, yaitu Chandra Sriwijaya mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Pusat, nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama pembinaan mental karate, ketiga kemudian Kaico Liliana Herawati keluar dari perkumpulan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa semua saksi, baik 5 orang saksi yang diajukan penuntut umum, yaitu Erik Sastronegoro, Chandra Sriwijaya Prajongo, Adi Susilo, Kennedy Kaburusan, dan Yunita Wijaya, termasuk 6 orang saksi ada charge, di dalam persidangan senada memberi keterangan sebagai fakta bahwa nama perkumpulan belum diubah dan masih menggunakan nama perkumpulan pembinaan mental karate. Jika berdasarkan fakta persidangan semua saksi menyatakan nama perkumpulan belum diubah, maka menurut pengetahuan umum, common sense, tidak ada alasan untuk menyatakan terdakwa telah mengundurkan diri. Selain itu, ditegaskan oleh ahli bahasa Andi Prianto di dalam persidangan bahwa poin 2 dan poin 3 dari 3 hal yang dinyatakan dalam notulen rapat 7 November yang saya bacakan di atas adalah satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri. Artinya, menurut ahli, poin 2 yaitu nama perkumpulan dirubah dengan meniadakan nama pembinaan mental karate harus dilaksanakan terlebih dahulu. Baru poin 3 yaitu kemudian Kaico Liliana Herawati keluar dari perkumpulan. Jika agar poin 2 dan poin 3 tersebut dianggap dapat berdiri sendiri-sendiri, maka akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tidak mungkin terdakwa Liliana Herawati mengundurkan diri, sedangkan nama pembinaan mental karate yang adalah miliknya masih digunakan orang lain, dalam hal ini perkumpulan. Di mana warasnya kalau itu terjadi? Selanjutnya, menurut bukti tangkapan layar WhatsApp
baik tanggal 11 November 2019 yang dikirim terdakwa kepada saksi Eri Sastronegoro, juga tidak terdapat pernyataan terdakwa telah keluar dari pendiri perkumpulan. Di dalam bukti terdakwa nomor 9 terbaca dan terbukti bahwa terdakwa hanya akan keluar dari perkumpulan jika dalam perkumpulan telah berubah dengan mengeluarkan pembinaan mental karate dari dalam perkumpulan. Faktanya syarat itu tidak pernah terpenuhi oleh badan pengurus. Jika dikaitkan dengan dugaan tindak pidana pasal dakwaan di atas, maka berdasarkan fakta persidangan terungkap fakta bahwa Akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2018 dibuat terdakwa setelah notaris Adi Praitno yang diberi kuasa terdakwa dan seterusnya seperti uraian di atas tentang pengunduran diri terdakwa, maka hal tersebut mengagetkan karena terdakwa tidak pernah tahu menahu adanya proses pengunduran diri secara notaris dimaksud Akta nomor 16. Dari fakta di atas terlihat sangat jelas dan terang benderang tidak ada kesengajaan atau obstacle dalam bentuk dengan maksud yang dimaksudkan oleh unsur ketiga ini dengan maksud Uhmer untuk memakai atau menggunakan Akta nomor 8 tanggal 6 Juni 2022 atau menyuruh orang lain, dalam hal ini menyuruh advokat Eko Tejo sebagai dasar laporan pidana di Mabes Polri. Hal-hal tersebut merupakan atau dijadikan alasan atau didasari oleh pertama, Akta nomor 8 dibuat sebagai sanggahan terhadap adanya Akta nomor 16 supaya semua warga tahu bahwa Kaico Liliana Herawati atau terdakwa ini tidak pernah mengumumkan ini. Kedua, laporan pidana yang dibuat terdakwa di Mabes Polri adalah terkait dugaan penipuan dan atau penggelapan uang arisan, bukan terkait Akta nomor 8. Ketiga, laporan pidana yang diajukan terdakwa di Mabes Polri dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022, sedangkan turunan Akta nomor 8 baru diterima terdakwa tanggal 18 Juni. Keempat, daftar bukti pendukung laporan pidana ke Mabes Polri membuktikan bahwa di dalam daftar bukti tersebut tidak disebutkan adanya penggunaan Akta nomor 8. Dengan membaca argumentasi terdakwa di atas, pertanyaannya adalah, adakah penuntut umum dapat membuktikan sebaliknya selain apa yang telah diuraikan berdasarkan bukti-bukti di atas? Kemudian unsur lain daripada unsur ini adalah seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran. Jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutan menegaskan bahwa keterangan palsu yang terdapat di dalam Akta 08 adalah tidak sesuai dengan kebenarannya, baik di dalam notulen rapat tanggal 7 November, baik di dalam